What's up everybody? I'm Dr. Neko from SCP Foundation Divisi Indonesia. 2 tahun belakangan tuh selama pandemi, pasti kita kan di rumah mulu toh. Nah, kita kerja aja di rumah, sekolah juga di rumah. Kalau lagi kelas online, kameranya dimatiin, padahal kitanya lagi mabar, main FF, main PUBG, main Among Us. Nah, kita tuh di rumah mulu, jadi ujung-ujungnya pasti main internet mulu kan. Nah, dari yang aku lihat sih di YouTube, salah satu yang mulai ngetren itu adalah SCP. Ini SCP ini apaan sih? Pasti banyak yang bingung kan? Ini SCP maksudnya apaan? Ini SCP beneran ada atau enggak? Tenang. Semuanya bisa aku jelasin. Jadi, SCP Foundation itu adalah organisasi yang menyimpan monster-monster dan juga barang-barang aneh. Jadi, barang-barang anomali ini maksudnya adalah barang-barang yang kalau dipikir-pikir pakai akal sehat tuh, harusnya mereka nggak bakal ada. Mungkin untuk contoh gampangnya bisa dibandingin sama Area 51 yang ada di dunia nyata. Jadi kalau teman-teman ada yang suka teori-teori konspirasi tuh, kan suka ada rumor yang bilang kalau di Area 51 itu ada alien. Nah, kalau di konsep SCP Foundation kurang lebih konsepnya sama, yaitu organisasi rahasia yang sengaja menyembunyikan makhluk-makhluk ataupun benda-benda aneh dari mata publik. Lalu kalau kita lihat gambar ini nih, ada tulisannya Secure, Contain, and Protect, yaitu kepanjangannya dari SCP. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, itu artinya mengamankan, mengurung, dan melindungi. Jadi ini maksudnya bagaimana sih? Jadi kalau misalnya tahu-tahu ditemukan ada makhluk atau objek anomali nih, nanti SCP Foundation itu akan mengamankan dan menyimpan mereka. Itu tujuannya untuk melindungi umat manusia dari monster-monster yang bisa membahayakan. SCP Foundation itu awal mulanya bukan dari game. Walaupun sekarang kita lihat game SCP itu kan ada beberapa ya. Tapi pertama kali SCP itu muncul sebenarnya dari sebuah forum di 4chan. Dan penulisnya itu anon. Artinya orangnya tidak diketahui pada saat itu. Tapi katanya username-nya itu sebenarnya adalah Moto42 atau Moto42 yang menulis tentang SCP-173 di forum 4chan. Kalau di forum 4chan itu ada juga foto ini, yaitu foto dari SCP-173. Tapi ini bukan foto demit beneran kok, karena sebenarnya foto ini cuma patung. Tepatnya karya seni dari seorang seniman Jepang, yaitu Izumi Kato. Tapi sekarang fotonya ini udah nggak lagi dipakai di situs resminya SCP, karena sempat ada drama-dramaan Izumi Kato itu kurang seneng kalau foto karyanya itu dikasih cerita horor aneh-aneh seperti yang di komunitas SCP ini. Jadi akhirnya fotonya udah nggak ada lagi deh di situs resmi SCP. Tapi intinya orang-orang tertarik dengan ceritanya SCP-173 ini, dan akhirnya banyak orang-orang lain yang ikutan membuat karakter dan objek SCP mereka sendiri. Semuanya itu dikumpulin di komunitasnya SCP dan akhirnya menjadi besar. Jadi kalau misalnya orang-orang tadi itu udah kelar mengarang SCP mereka, terus diapain nih tulisan-tulisan mereka itu? Nah, jadi karya-karya mereka itu akan dikumpulkan atau disubmit ke wiki.nya SCP Foundation. Nah, ini situs resminya SCP Foundation. Jadi orang-orang kalau ingin mengarang makhluk-makhluk SCP mereka, nanti tulisannya bisa dikirim ke SCP Foundation. Dan kalau misalnya diterima, nanti akan masuk ke situs resminya. Jadi benar-benar sebagai toko atau objek SCP yang diakui. Nah, kalau SCP itu memang ada beberapa seri. Sebenarnya sih seri itu lebih kayak buat bedain aja kayak SCP yang dulu, yang klasik-klasik, yang jadul itu. Misalnya kayak yang SCP-173 tadi itu kan SCP yang pertama, itu masuknya di seri 1. Dan makin banyak, nanti ada seri-seri barunya. Lalu kalau kita lihat di sini, ini emang banyak bagian-bagiannya, tapi itu jelasnya lain kali aja. Nah, kayak misalnya nih, kita mau cari SCP-173 yang barusan itu. Nah, sini kalau kita lihat
dia kasih unjuk juga ada nomornya berurutan nih dari 1 sampai seterusnya, dan juga ada nama nickname-nya. Jadi kalau misalnya kita susah hafalin namanya, kita masih bisa deskripsiin lah kira-kira SCP yang mana nih yang kayak kita mau gibahin. Nah, jadi karena 173, nah ini 173 ini. Nah, kan yang SCP paling pertama nih dibilangnya the original. Nah, di sini SCP biasanya isi halamannya itu apa aja sih? Nah, kalau di sini kita bisa lihat ini tadi kan nomor serinya itu item 173. Tadi namanya the sculpture, pas kita lihat di halaman sebelumnya itu yang berarti patung. Tapi emang kalau di sini nih dulu ada gambarnya. Tapi tadi seperti aku bilang, karena gambarnya kena copyright sama Izumi Kato, akhirnya dihilangin dari halaman ini. Jadi selain nomor seri tentunya ada objek kelas, ini aku jelasin lain kali aja. Lalu special containment procedures itu berarti cara menangani atau mengurung SCP tersebut. Karena memang ada SCP yang kalau dibiarkan begitu aja, kalau kitanya kurang hati-hati, itu memang bisa kabur dan bahkan bisa mencelakai atau membunuh orang. Jadi benar-benar harus lebih ekstra, terutama seperti si patung ini, tapi nanti aku jelasin lain kali aja. Lalu ada deskripsinya. Jadi biasa deskripsinya itu bisa jadi kayak jelasin ciri-ciri karakteristiknya atau kayak backstory-nya. Jadi SCP-nya itu pertama kali ditemuinya di mana, lalu sebelum ditemuin atau dikurung sama SCP Foundation itu gimana sejarahnya. Jadi kurang lebih begitu. Kadang-kadang ada juga SCP yang memiliki kecerdasannya itu kayak kita-kita ini, seperti manusia, yang bisa juga diajak interview sama para personil di organisasinya buat mengorek-ngorek nih kayak tentang mereka pokoknya. Jadi begitu. Ini kebetulan memang yang si SCP-173 ini agak pendek artikelnya, tapi kalau SCP-SCP lain banyak yang isinya itu panjang banget sampai ke bawah seterusnya. Nah, jadi pokoknya intinya itu adalah SCP itu adalah objek-objeknya, sementara SCP Foundation itu adalah organisasi yang menangani mereka. Lalu SCP itu bisa berupa makhluk, bisa juga berupa benda. Pokoknya mereka itu adalah hal-hal aneh yang nggak masuk dengan logika. Sama seperti kalau misalnya kamu nembak gebetan dan benar-benar diterima. Tetapi SCP Foundation itu fiksi ya guys. Jadi nggak beneran ada. Itu semua bohongan. Tadi udah dijelasin kalau SCP Foundation itu asalnya dari forum yang ada di 4chan. Lalu orang-orang di internet ikutan membuat objek-objek SCP mereka masing-masing yang kemudian dikumpulkan menjadi satu di sebuah wiki. Yang seperti yang tadi aku udah kasih unjuk page wikinya SCP Foundation. Jadi kurang lebih konsepnya mirip dengan creepypasta. Kalau kalian tahu creepypasta, kan isinya ada si Slenderman, ada si Jeff the Killer, dan ada banyak tokoh-tokoh horor lainnya yang kemudian digabungin dalam satu komunitas, yaitu komunitasnya creepypasta. SCP itu kurang lebih konsepnya sama, tapi bedanya ya cuman beda komunitas aja sih sebenarnya. Kalau SCP Foundation itu kan ada tema science fiction-nya kan, soalnya kan kayak ceritanya organisasi rahasia yang diam-diam mengurung objek-objek misterius. Sedangkan kalau creepypasta itu kan lebih cenderung kayak ngasih unjuk apanya, horor-horor serem gitu. Tapi kalau misalnya ada yang lebih ngerti creepypasta, boleh juga dikoreksi aja. Guys, jadi begini aja. Hari ini aku cuma mau memberi introduction tentang SCP secara general. Jadi asal kalian tahu aja SCP itu apaan sih. Nah, kalau lain kali aku tuh mau bikin penjelasan tentang objek-objek SCP-nya. Tapi caranya sih bukan kayak orang-orang lain yang asal baca. Jadi kalau kalian lihat di wikinya tadi, aku tuh sering lihat kalau orang-orang ada yang cara ngejelasinnya bener-bener baca plek-ketiplek sama artikelnya itu. Dan kalau menurut aku itu bakalan susah dipahami sama ngantuk juga yang nonton pasti. Karena kalau aku pribadi sih begitu terus terang.
Jadi ya tenang aja, nanti aku jelasinnya yang gampang dimengerti sama kita gayanya nyantai gini aja. Jadi nggak usah so formal gimana, yang simpel aja pokoknya. Makasih udah nonton, ya sampai jumpa lagi, bye-bye.